Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan menjadi narasumber di Al-Azhar ya. Ini SMA Al-Azhar 3 Kebayoran. Kita akan bahas tentang stop bullying. Bullying nggak keren. Nah, kira-kira seperti itu yang mau kita bahas, yaitu bagian dari 3 dosa besar di pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Salah satunya perundungan ini yang kita sebut dengan bully. Nah, ini ada upaya sekolah untuk membangun sekolah aman. Berarti patut kita apresiasi ya. Nah, seperti apa? Ikuti terus seminarnya berikut ini. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke. Di pagi yang cerah ini, kita semuanya keluarga besar SMA Islam Al-Azhar 3 bertemu di tempat yang mulia, Aula Buya Hamka Masjid Agung Al-Azhar, untuk bersama-sama mempersiapkan generasi muda di masa yang akan datang yang akan menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang, yang akan menjadi dambaan umat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita bermunajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah keridhaannya supaya cita-cita kita, cita-cita kalian mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat kita dari kegelapan ke alam yang alhamdulillah sekarang penuh cahaya ilahiyah yang terang benderang, yang insya Allah kita semua adalah dambaan dan kecintaan yang besar dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Islam Al-Azhar 3, yang saya hormati Ibu-ibu pengurus jamiah, Bu Dewi dan PKPK. Silakan ya Bu. Makasih. Dan yang kami muliakan dan kami hormati narasumber Ibu Retno Listiawati, SPD MSI. Terima kasih atas waktu dan kesempatan hadir bersama kami. Sebuah kehormatan berada di tengah-tengah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Saya dapat undangan untuk bicara yang sudah ada di sini ya, tentang bullying. Nah, bullying itu sebenarnya kalau kita melihat ya, bullying itu kan dalam bahasa Indonesia atau bahasa kamusnya namanya perundungan ya. Sebenarnya bully itu apa ya? Siapa yang bisa kasih pendapat? Pernah dengar kata bully pasti ya? Siapa yang pernah mendengar kata bully? Mayoritas. Siapa yang pernah dibully? Pernah dibully? Oke. Siapa yang pernah menyaksikan orang dibully? Oh, semuanya pernah. Oke, lalu siapa yang jadi pembuli? Jadi pembuli? Betul. Oh gitu. Jadi pembuli. Boleh maju nggak? Oh, nanya pendapat? Atau yang pernah jadi korban siapa? Apa itu bully? Oke. Pernah dengar kata bully tadi ya? Kamu tunjuk tangan ya. Bully itu apa menurut kamu? Kayak merendahin orang. Kayak merendahkan orang. Merendahkan orang.
Baik ya. Katanya bully itu merendahkan orang, salah satunya. Betul ya? Oke, apa lagi? Mempermalukan? Mempermalukan orang. Mempermalukan orang. Oke, bully itu merendahkan, mempermalukan. Bisa kasih contoh nggak kayak apa? Nyebarin aib orang. Nyebarin aib. Nyebarin aib itu bisa misalnya kayak apa? Kamu sendiri pernah dibully nggak? Pernah. Waktu itu kelas berapa waktu dibully? Kelas 11. Apa rasanya ketika dibully? Gak enak. Nggak enak. Terus tadi nunjuk tangan waktu jadi pembuli. Kalau jadi pembuli, enak apa nggak enak? Enak. Jadi katanya kalau jadi pembuli, oh ya, Enak. itu enak. Enaknya gimana sih kalau jadi pembuli? Seru aja. Oh, seru. Oke. Nah, terus kalau kamu tahu bahwa dibully itu nggak enak, terus jadi pembuli lebih enak. Apakah itu sebuah pilihan karena lebih enak, atau memang ya nggak biasa aja, itu hal wajar? Gabut doang. Apa? Oh, oke. Terima kasih ya atas waktu dan kejujurannya. Sehat selalu. Siapa tadi namanya? Bintang. Bintang. Tepuk tangan untuk Bintang. Oke. Yang cewek dong. Kasih. Ayo, ayo. Siapa namanya? Naswa. Oh. Oh, Naswa pakai ini. Naswa kelas berapa? Kelas 11. Oh, kelas 11. Ini tadi ngapain teriakin Naswa yo? Itu bully bukan Naswa? Bukan. Bukan. Kenapa bukan bully? Kenapa bukan bully menurut Naswa? Cek. Karena aku nggak ngerasa terendahin. Oke. Dia merasa biasa aja. Nggak merasa semangat. Enggak. Oke. Kamu pernah lihat orang dibully? Pernah dong. Terus apa yang kamu lakukan ketika melihat? Menengahi. Menengahi. Caranya? Coba apa menengahi yang ngebully itu, pakai yang menahan dia. Oke. Kalau kamu sendiri pernah jadi korban bully nggak? Pernah dong. Enggak. Apa rasanya jadi korban bully? Sedih nggak? Sedih dia. Terus apa yang kamu lakukan untuk mencari pertolongan biar nggak sedih? Coba apa menghibur diri sendiri, itu apa ya, nyemangatin diri sendiri gitu, nge-support diri sendiri gitu. Bapak coba bantu orang lain juga gitu. Oke, Ya, kamu ya. tapi kamu cerita nggak misalnya sama orang tua kalau kamu Kalau dibully? orang tua nggak pernah. Nggak pernah cerita. Kenapa nggak pernah cerita sama orang tua? Ya gitu. Nggak nyaman aja? Belum Belum bisa terbuka? belum bisa. Oke, terus cerita sama temen? Enggak juga. Cerita sama wali kelas? Enggak. Enggak. Kita sama Allah. Sama Allah lewat doa saja. Berarti lebih dipendam. Siapa yang pernah jadi korban bully tapi nggak pernah speak up? Oke, nggak pernah. Oke, baik. Nah, kalau kamu sendiri setuju nggak sih bully itu? Tidak. Tidak, karena menyakitkan. Iya. Oke, di terakhir ngerasa pernah dibully itu ketika kelas berapa? Sekarang sih jarang, tapi seringnya dulu pas SMP gitu. Oh, pas SMP SD. Oh, di sini mah lingkungannya baik-baik. Ya. Oke, baik, nggak usah. Terima kasih banyak ya. Oke, ya kita beri tepuk tangan untuk Naswa. Terima kasih ya, Nak ya. Nah, adik-adik, apa itu perundungan? Perundungan itu di sini kita sering menyebut bully. Tapi bully itu sebenarnya kalau pakai kamus bahasa Indonesia, perundungan yang kita temukan. Nah, perundungan itu adalah satu perilaku yang memang tidak menyenangkan. Tadi yang maju kan bilang gitu, sebenarnya sepakat. Nah, lalu tidak menyenangkan, dan itu tadi merendahkan, mempermalukan, ya. Pokoknya kondisi yang bagi korban tentu sesuatu yang tidak enak. Nah, apakah bagi pelaku dan yang menyaksikan itu nggak kenapa-napa? Kita akan lihat ya. Nah, di sini bisa terjadi secara verbal, bisa terjadi secara sosial melalui media sosial, tapi bisa juga terjadi
terjadi kemudian secara daring atau kita nyebutnya sebagai cyberbully ya. Nah, di sini kemudian membuat seseorang ini merasa tadi sakit hati, tertekan. Jadi bully itu yang menentukan bukan pelaku, tapi harus korban. Jadi kalau sekolah menerima laporan dari seorang korban, ya harus percaya dulu pada korban. Lalu bagi para pelaku, biasanya banyak pelakunya. Korbannya satu, pelakunya lebih dari satu. Dan pelaku kalau dipanggil atau oleh BK misalnya, pasti akan bilang kami bercanda. Kami bercanda, yang sana aja baper. Nah, padahal yang nentuin ini bully atau bukanlah para pelaku, tapi korban. Jadi perspektifnya harus dibegitu dulu. Karena memang bully itu yang nentuin korban. Jadi kalau tadi Naswa bilang, itu bully nggak tadi kamu diteriakin? Terus dia jawab, enggak. Ya berarti itu tidak bully, karena dia tidak merasa itu sebagai mengganggu dirinya. Nah, tapi kalau dia ngerasa nggak nyaman, dia sakit hati, maka itu kategorinya sebagai bully, ya. Jadi dari situ. Nah, next, bisa lanjut. Nah, untuk menentukan bully atau bukan itu ditentukan oleh satu, ya. Perhatikan di sini perilakunya agresif. Perilaku agresif dari pelaku adalah dilakukan dengan kebencian. Jadi kalau dia cuma bercanda, kamu punya circle nih, punya kelompok, sering ngomongnya tuh kasar, tapi nggak ada sakit hati, ya memang bukan bully, karena saking dekatnya kalian. Tapi ya kalau kita berbicara perilaku agresif, itu pakai kebencian. Kalau circle kan saling senang, saling hargai dan menyayangi. Mungkin tidak dengan kebencian melakukannya. Nah, jadi bisa dilihat agresivitasnya, benci, marah gitu ya. Kalau kamu pernah lihat video di dunia maya yang biasa, yang barangkali kalau kita ngelihat yang sifat kelihatan agresif itu misalnya kasus Lesti Kejora misalnya, ketika dilempar bola oleh suaminya dengan bola. Pada saat mau dilempar itu, dia melemparnya sekuat tenaga sampai dia kepleset. Itu sesuatu yang agresif karena penuh dengan kemarahan. Nah, yang kedua adalah relasi kuasanya timpang. Timpang itu gini, pelaku biasanya relasinya lebih tinggi, nggak mungkin lebih rendah. Misal, kakak senior terhadap adik junior. Nggak mungkin adik juniornya ngerjain kakak senior. Atasan kepada bawahan atau kepala sekolah kepada guru, guru kepada murid. Nggak mungkin sebaliknya. Ya, jadi ada perilaku di situ, ada relasi kuasa yang timpang. Siapa yang berkuasa lebih kuat, ya dia umumnya pelaku. Oke ya, ketiga, berulang. Jadi kalau kita kurus, terus dipanggil triplek, kan kita pasti nggak suka. Kita gemuk, terus dipanggil gembrot, kita juga pasti marah. Nah, manggilnya sekali mungkin bercanda, tapi tiap ketemu kita manggilnya, triplek saking tipisnya gitu ya, atau gembrot, itu pasti berulang-ulang, yaitu kategori bully. Dan yang terakhir, ada rasa tidak nyaman, paksaan, ketidaknyamanan. Itulah, maka 4 kategori ini atau indikator ini kita bisa nyatakan sebagai bully. Paham ya sampai situ ya? Oke, paham ya? Sip. Ada yang mau nanya? Oh, enggak? Oke, lanjut. Nah, apa saja bentuknya? Adik-adik pasti tahu. Ini bentuk-bentuknya. Ada yang bentuknya verbal, fisik, ada yang sosial. Misalnya, teman sekelas ulang tahun diundang semua, tapi kamu enggak, itu juga bully. Contoh lain, misalnya verbal, paling sering dilakukan. Misalnya orang tua membanding-bandingkan anaknya dengan anak lainnya, atau anaknya dia dengan anak temannya.
Itu juga kategori yang kita bisa kategorikan bully. Karena tidak ada seorang anak pun yang mau dibandingkan. Guru juga mungkin membandingkan. Kok kelas ini gini dibanding kelas sana? Itu juga sudah perilaku merendahkan yang satu. Nah, jadi itu juga nggak boleh. Jadi itu kategori verbal, yaitu bully secara verbal. Ya, lanjut. Mungkin kalau ini udah paham ya. Nah, sekarang saya mau contoh kasus. Ini SMA ya, kebetulan ya. Saya contohin dulu kasus di Kota Malang yang saya tangani ketika menjadi KPAI. Jadi ini ada seorang anak dikeroyok dengan 9 orang. Oke, perhatikan semuanya. Jadi yang bicara sendiri. Oke, terima kasih Ibu. Jadi ini 9 anak ini mengeroyok satu anak. Kali ini orang tuanya baru tahu. Karena si anak tidak pernah berani bicara kepada siapapun. Anehnya, guru ini kok tidak tahu padahal seluruh pelaku teman satu kelas. Anak ini pulang dalam keadaan mabuk. Ternyata dia dicekoki minuman keras atau dipaksa minum miras oleh teman-temannya. Kalau dia nggak mau, maka dia disundut rokok. Dan sudah ada 3 sundutan rokok pada tubuhnya. Jadi dia sempat menolak disundut, akhirnya dia minum, dia teler, dianterin pulang tuh dalam keadaan teler. Besok paginya orang tuanya baru bicara. Ternyata anak ini sering mengalami satu pemalakan atau pemerasan dari teman-temannya ini. Dia sering kali pergi ke sekolah, terpaksa dia bawa bekal karena uangnya pasti habis dirampas. Yang kedua, dia kalau nggak ngasih dipukul. Jadi biasanya bully kalau didiamkan. Kenapa saya tadi minta, kenapa kalian pasti ada yang pernah dibully dan gak pernah speak up. Nah, apakah ketika kalian tidak speak up berhenti bulinya? Tidak, bulinya akan terus bertambah, bahkan meningkat. Ini yang membahayakan. Jadi mesti speak up. Carilah pertolongan ketika kamu merasa sangat terganggu. Kepada siapa? Sekarang pertolongan secara psikologi melalui daring itu banyak. Tapi speak up adalah kunci pertama melawan. Kasus ini dilaporkan ke kepolisian, tapi karena seluruh pelaku masih berusia 13 tahun, maka penyelesaian kemudian dilakukan secara diversi. Dan ketika keluarga korban tidak menerima, maka harus berlanjut secara hukum. Pelaku bullying itu adalah korban bullying sebelumnya. Yang kedua, para pelaku bullying ternyata disinyalir dia adalah orang yang tidak berbahagia dalam kehidupannya. Hanya pura-pura bahagia, tapi sebenarnya ada luka batin yang belum diselesaikan, sehingga harus mencari pelampiasan kepada orang lain yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Kira-kira begitu Mas Ibu? Iya, betul, betul. Jadi kalau kita bisa cek aja ke murid-murid kita, anak-anak yang tumbuh dengan keluarga hangat, harmonis, ya mungkin dia cukup gitu ya, eksistensinya itu di keluarganya mendukung. Nah, kemudian kalau dia dibully atau dia tersakiti, keluarganya menjadi support system, maka anak-anak ini nggak perlu cari kebahagiaan yang lain. Yang kedua, anak yang bahagia itu cenderung dia konsentrasinya pada prestasi dan hal baik yang bisa dia lakukan. Lalu anak-anak yang bahagia, dia akan memperlakukan temannya dengan baik. Kalau ditanya, dijawab dengan baik. Kalau dimintai bantuan, dia akan membantu. Itu berbeda dengan anak-anak dengan kondisi yang sebenarnya punya luka batin. Jadi ini luka, kalau makanya tadi, kalau memang sumber masalahnya pada luka batin, maka pemulihan psikologi yang harus dilakukan. Oh, dia mau dibully, makanya bully. Kamu nggak sendirian, rame-rame ngebulinya? Sendirian? Cuma dia doang yang bully, yang lain enggak. Terus waktu kamu ngomong bahwa kamu nggak suka dipanggil itu, apa tanggapannya apa? Kan tadi dia bilang udah sempet ngomong ke kamu, jangan panggil aku itu. Terus
Tanggapanmu apa? Enggak bisa. Saya merasa bersalah. Ini beneran merasa bersalah. Benar. Katanya udah 3 bulan Saya dibully juga tapi Bu. sama yang lain, bukan sama dia. Pakai dulu, pakai. Yang bully cewek gitu maksudnya. Saya itu yang Kamu sering dibully. Saya sering dibully. Misalnya, Misalnya aku dikatain, kamu mulet gitu, kata ibu saya sakit hati gitu. Kamu apa namanya? Saya sakit hati. kamu apa? Bule. Mulet. Bule itu apa ya? Nih, mulet. Oh, Saya sakit hati. Gimana caranya? sering. Berulang-ulang oleh kelompokmu. Halo. Kamu udah pernah ngomong sama yang anak-anak yang membuli? Iya, saya ngomong dan gitu aku sakit hati gitu. Terus dia, enggak, kamu harus dikatain seperti itu gitu. Tapi kok kamu tampak bahagia malah. Nah, ini kan harus bahagia ke depan gitu. Jadi dia merasa nggak nyaman dikatain seperti itu. Iya. Kamu nggak terima. Alasannya kenapa? Nggak mau dikatakan Nyaman itu? aja, nyaman. Nggak nyaman. Nyaman. Kamu sakit hati. Sakit hati. Dan sudah berapa lama mengalami? 3 bulan. 3 bulan terakhir ini. Perilaku temenmu meningkat atau hanya dikatain itu? Meninggal. Misalnya, Dijambak saya kulit gitu. kamu pernah dijambak? Pernah jambak. Siapa yang pernah jambak dia? Kok kata Pak gurunya, masa ada yang berani katanya? Berarti nggak ada yang berani ya Pak menurut Bapak? Oh maco katanya. Guru saya itu Bu. Yang namanya Fadli Bu. Yang paling belakang? Iya, yang belakang. Yang rambutnya Depan ya Bu ya. Iya, pakai ke depan aja Bu. yang mana? Oh yang itu, bukan yang sebelah sininya. Bukan, yang itu Bu. Yang paling belakang. Siapa tadi? bersama. Dia mau dibully. Oh, dia mau dibully, makanya bully. Kamu nggak sendirian, rame-rame ngebulinya. Sendirian. Cuma dia doang yang bully, yang lain enggak. Terus waktu kamu ngomong bahwa kamu nggak suka dipanggil itu, apa tanggapannya apa? Kan tadi dia bilang, udah sempet ngomong ke kamu, jangan panggil aku itu. Terus tanggapanmu apa? Enggak bisa. Saya merasa bersalah. Ini beneran merasa bersalah. Benar. Katanya udah 3 bulan Saya dibully juga tapi Bu. sama yang lain, bukan sama dia. Pakai dulu, pakai. Kali dikata-katain, ha? Sering kata-katain juga sih, jadi kayak berantem gitu ya. Kan kalau Ejek-ejekan aja. tapi kayak maksudnya yang udah parah gitu loh. Udah sangat parah, menyakitimu. Iya. Oke, Tapi itu juga dilawan juga, jadi kayak seringnya juga ngelawan gitu. oke, itu teman sendiri. Cuman awalnya Up untuk menyembuhkan luka batin. Nah, yang terakhir adalah bully itu nggak keren, ya. Stop bullying. Tidak ada manfaat apapun dari sebuah bully. Jadi hentikan. Yang kedua, bahagialah. Karena dengan kalian berbahagia, kalian itu bisa fokus, punya konsep diri untuk menempuh cita-cita yang diinginkan. Yang kedua, tidak perlu menyakiti orang lain, ya, dan bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi saya yakin potensi kalian ini ada, semua punya potensi Allah karuniai. Nah, fokuslah pada kelebihan, jangan pada kekurangan kita. Sukses untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih. Oke ya, demikian video seminar ini ya. Seminarnya berlangsung sekitar 1,5 jam. Yang nanya banyak, yang berpendapat juga banyak. Anak-anak antusias
ya, dan ternyata juga ada anak-anak yang merasa memang butuh pertolongan sebagai korban bully. Nah, itu mereka punya kesadaran untuk speak up, dan bagi saya itu menjadi hal yang penting. Jadi setelah lama dipendam, ini harus dikeluarkan nih sampah-sampah di dalam dada kita, luka batin kita, agar kita bisa menjadi sehat mental dan bahagia. Dengan bahagia kita bisa meraih semua mimpi kita, dan dengan kita bahagia, maka kita juga bisa memperlakukan orang lain itu dengan baik. Berpikiran positif terus ya. Semoga sukses nih untuk semua. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke.